Halo, di sini saya Dinda Claudia Linting dari kelas A Ilmu Kelautan akan melakukan atau menjabarkan cara-cara untuk kita bisa melakukan pemetaan tingkat kerapatan vegetasi di suatu daerah. Pada penjabaran kali ini saya memilih wilayah Kabupaten Bantul yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Saya menyukai daerah ini karena daerah ini berbatasan dengan Samudra Hindia, di mana tingkat kerapatan vegetasinya lebih tinggi dibandingkan daerah yang lain yang ada di Provinsi Yogyakarta. Dan kita akan melakukan ini dengan metode NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index, dan kita akan memetakan tingkat kerapatan vegetasi umum yang dimana mencakup tumbuhan-tumbuhan yang ada di wilayah Bantul ini. Tidak menggunakan NDVI untuk pemetaan spesifik. Sebenarnya metodenya ada banyak, namun di sini kita akan berfokus pada metode NDVI. Pada bagian ini, untuk mengawalnya pertama-tama kita harus add data di layer. Kita yang add data adalah data hasil citra yang telah kita download untuk wilayah yang telah kita pilih dengan menggunakan B4 dan B5. Jika citra B4 dan B5-nya sudah muncul, kita akan masuk ke raster kalkulator untuk memasukkan rumus indeks vegetasi, yaitu B5 dikurang B4 dibagi B5 ditambah B4 dengan jabaran rumusnya yang bisa kita lihat di layar berikut ini. Dan kalau sudah selesai, kita harus unchecklist nanti. Layer B4 dan B5-nya kita nonaktifkan layarnya. Dan sebentar kita masih menunggu. Kemudian nanti pada bagian raster kalkulator kemudian habis itu kita klik kanan di layernya, kita pilih properties, kita pergi ke simbologi untuk mendapatkan warna, kita pilih classify, dan kita masukkan nilai-nilai pada break values dengan berpacu pada referensi Wahyunto 2003. Nilai-nilai ini akan menggambarkan tingkat kerapatan suatu vegetasi yang ada di suatu wilayah. Yang pertama yaitu nilainya 0,03. Yang seterusnya yaitu kita masukkan 0,15. Hati-hati jangan silap. Di sini koma pun kita harus teliti. Yang kedua yaitu 0,15. Yang ketiga yaitu 0,25. Seterusnya 0,35 dan yang paling tinggi yaitu 1. Lalu kita pilih OK saja. Lalu kita pilih tingkat warnanya di color ramp, di mana kita pilih dari merah ke hijau. Nah, merah ini menggambarkan tingkat vegetasi yang sangat rendah. Di bagian label kita harus ganti. Yang warna oranye menggambarkan tingkat kerapatan vegetasi yang rendah. Kuning menggambarkan lumayan atau sedang. Bagian hijau muda tinggi dan hijau yang lebih tua lagi sangat tinggi. Kemudian kita langsung klik OK. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian pada layers kita klik kanan untuk memasukkan data. Kita klik kanan pada layers. Kita akan add data. Add data di sini adalah data shapefile.
Indonesia Kabupaten tahun 2020 yang akan menjadi salah satu sumber data peta kita. Kita ambil dari folder yang sudah kita tentukan sebelumnya, dan data Indonesia Kabupaten ini bisa diambil dari website BIG yang resmi, dan tentunya apabila kita sudah mendaftar akun milik kita di website tersebut. Namun tampilannya akan kelihatan berantakan, tapi nanti akan ikuti wilayah kabupaten yang telah kita tentukan masing-masing. Kemudian di layer Indonesia Kabupaten kita klik kanan untuk mendapatkan open attribute tab. Untuk mendapatkan data atribut, kita pilih open attribute, lalu pada select by attribute kita langsung pilih kabupaten kita. Di sini saya pilih Kabupaten Bantul. Kita apply. Kita tunggu. Dan sudah terseleksi secara otomatis. Kita akan ekspor datanya. Daerah yang sudah terseleksi secara otomatis tersebut kita klik di bagian attribute table-nya sampai berwarna biru. Lalu kita masuk ke Windows, Image Analysis, dan bagian clip yang ada di bawah itu yang harus kita pilih di bagian processing. Lalu kita akan matikan atau kita nonaktifkan semua centang-centang yang lain selain centang dari hasil klip kita tadi. Dan di sini sudah ada daerah Bantul dengan tingkat kerapatan vegetasi yang sudah ada. Lalu berikutnya adalah hasil layouting data yang kita bisa berkreasi sekreatif mungkin. Berikut adalah hasil layouting kita, dan layouting ini tata letak elemennya yang menjadi suatu komponen penting dalam suatu peta itu tergantung dari kreativitas masing-masing pembuat peta itu sendiri. Sekian tutorial dari saya. Seperti yang telah saya katakan, pada penjabaran ini saya lebih berfokus ke cara pemetaan dan penggunaan metode NDVI itu sendiri. Pemetaan menggunakan metode NDVI terlebih untuk tingkat vegetasi umum itu tergolong mudah, namun harus memiliki ketelitian yang tinggi, dan pada layoutingnya setidaknya kemampuan desain grafis sedikit akan menambah estetika penampilan peta kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Diharapkan sarannya untuk pengembangan baik itu secara teknis maupun pembelajaran agar lebih baik ke depannya. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman kapanpun dan dimanapun yang sedang menonton. Sampai jumpa.